Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas Akuntansi A 2020 dengan dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu Bapak Jumiadi AW AK MSI. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan arus kas metode tidak langsung. Tujuan dalam membuat PowerPoint dan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan saya dan menambah wawasan saya mengenai materi ini. Baiklah, langsung saja saya akan memulai penjelasan saya. Berikut ini adalah beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian laporan arus kas. Yang kedua, kegunaan laporan arus kas. Yang ketiga, penggolongan kas dalam arus kas. Yang keempat, metode tidak langsung. Yang kelima adalah penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama adalah pengertian laporan arus kas. Arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan ataupun pelaksanaan audit maupun investasi baru yang sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian, upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumpu pada fungsi anggaran keuangan, yaitu dengan menggunakan cash flow sebagai aliran arus kas. Sedangkan untuk pengertian laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas biasanya dibuat dalam bentuk anggaran atau relasi. Selanjutnya ke bagian yang kedua, yaitu kegunaan laporan arus kas. Kegunaan arus kas dalam PSAK nomor 2 disebutkan bahwa jika laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pemakainya mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Dengan melakukan analisis aliran kas ini, kita dapat mengetahui yang pertama, kemampuan perusahaan menggenerate kas, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan masa lalu. Yang kedua, kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Yang terakhir adalah yang keempat, kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ke bagian ketiga, yaitu penggolongan kas dalam arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Harry dalam bukunya, yaitu Auditing atau Pemeriksaan Akuntansi Pertama, mendefinisikan arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Untuk itu ada dua metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas
operasi, yaitu dengan menggunakan metode tidak langsung dan metode langsung. Kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kas yang sama, namun metode yang paling sering digunakan dalam praktik laporan keuangan adalah metode tidak langsung. Kenapa? Karena metode tidak langsung atau disebut juga metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba rugi bersih, sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut, atau yang telah diukur atas dasar akrual dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Penyesuaian tersebut terdiri atas yang pertama, pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian terkait dengan aktivitas investasi. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam aktiva lancar atau selain kas, dan kewajiban lancar sebagai hasil dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas. Selanjutnya, yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Masih menurut Harry yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Di samping itu, aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan atau non-trading securities, penjualan segmen bisnis, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain, termasuk penagihannya. Pelaporan arus kas dari aktivitas ini tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibandingkan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi juga dilaporkan. Kebagian terakhir yaitu 3, arus kas dari aktivitas pendanaan. Masih dengan Harry, yang juga mendefinisikan aktivitas pendanaan yang meliputi transaksi-transaksi yang di mana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pemilik dana dan kreditur. Sebagai contoh, kas bersih yang diterima dari penerbitan saham atau obligasi pembayaran untuk membeli kembali saham biasa atau untuk menebus kembali utang obligasi dan pembayaran dividen tunai. Jadi, yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas atau modal perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai aktivitas pendanaan, melainkan termasuk ke dalam aktivitas operasi. Dalam pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi juga oleh kedua metode, yaitu metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar dibandingkan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih kecil dibandingkan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan dilaporkan. Selanjutnya ke bagian metode tidak langsung. Dalam penyusunan laporan arus kas, ada 2 macam metode yang dapat digunakan dalam menyusun laporan tersebut, yaitu yang pertama adalah metode langsung atau direct method,
dan metode tidak langsung atau indirect method. Karena bagian saya adalah menjelaskan metode tidak langsung atau direct method, saya akan lebih mendalami penjelasan mengenai materi metode tidak langsung. Saya lanjutkan, dalam metode ini penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi kegiatan operasional seperti penyusutan atau naik turun pos aktiva lancar dan utang lancar. Pertama, dalam metode ini, net income disesuaikan dengan menghilangkan non-cash transaction. Dan yang kedua, pengaruh transaksi yang masih belum direalisasikan dari arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan deferral income, arus kas masuk dan keluar yang accurate seperti piutang dan utang. Dan yang ketiga adalah pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas. Seperti yaitu penyusutan, amortisasi, laba atau rugi dari penjualan aktiva tetap dari operasi yang dihentikan atau yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan laporan dan laba atau rugi pembatalan utang atau transaksi pembiayaan. Penjelasan lanjutan, metode tidak langsung atau disebut juga metode rekonsiliasi berasal dari laba bersih dan mengkonversikannya menjadi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Aplikasi metode tidak langsung tidak mensyaratkan pembuatan penyesuaian untuk setiap pos laporan laba rugi atau yang sebagaimana dalam metode langsung. Namun, hanya penyesuaian yang diperlukan untuk mengkonversikan laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung juga berfokus pada pos-pos laporan laba rugi yang harus disesuaikan untuk merekonsiliasikan laba bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Pos-pos yang memerlukan penyesuaian adalah yang tidak mempengaruhi arus kas masuk kas bersih. Apa saja pos-pos itu? Pos tersebut terdiri atas dua kategori. Kategori yang pertama adalah pos-pos yang muncul di laporan laba rugi, namun tidak mengakibatkan pengeluaran kas ataupun penerimaan kas. Seperti contohnya adalah beban penyusutan dan utang, serta rugi. Kategori yang kedua adalah aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek, yang saldonya berubah selama periode akuntansi. Apa sajakah akun-akunnya? Akun-akun tersebut adalah piutang usaha, utang usaha, pembayaran di muka, dan persediaan yang harus dianalisis pengaruhnya terhadap kas. Selanjutnya ke bagian terakhir yaitu bagian 5, penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung. Apa sajakah langkah-langkah penyusunan laporan arus kas? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah mempersiapkan data laporan laba rugi. Yang kedua adalah mempersiapkan laporan neraca periode berjalan. Yang ketiga adalah melakukan perbandingan dari kedua laporan neraca. Yang terakhir adalah menyusun laporan arus kas. Baik, langsung saja kita ke ilustrasi contoh. Kembali lagi, untuk membuat laporan arus kas, diperlukan sumber data. Yang pertama adalah laporan laba rugi tahun berjalan, dan yang kedua adalah neraca perbandingan tahun berjalan dengan neraca tahun sebelumnya. Langsung saja, sebagai ilustrasi, kita akan membuat laporan arus kas tahun 2016. Dan berikut adalah contoh laporan laba rugi tahun 2016, serta neraca perbandingannya tahun 2015 dengan tahun 2016. Berikut ilustrasi laporan laba rugi. Laporan laba rugi tahun 2016 pada bagian penjualan
sebesar 1.585.000. Maaf, saya ulangi, 1.580.500 rupiah. Dan pada bagian harga pokok penjualan sebesar 957.300 rupiah. Dan laba kotor sebesar 623.200 rupiah dari pengurangan penjualan dan harga pokok penjualan. Baiklah, di bagian beban operasi itu ada beban penyusutan sebesar 26.000 rupiah, dan di bagian beban operasi lainnya sebesar 329.400 rupiah. Dan total dari kedua beban tersebut sebesar 355.400 rupiah dari hasil penjumlahan beban penyusutan dan beban operasi lainnya. Untuk laba operasi sebesar 267.800 rupiah dari hasil pengurangan laba kotor dan total beban operasi. Selanjutnya di bagian pendapatan lain-lain, yaitu keuntungan atas penjualan investasi sebesar 12.000 rupiah. Untuk laba sebelum pajak penghasilan sebesar 279.800 rupiah dari penjumlahan laba operasi dan keuntungan atas penjualan investasi. Untuk pajak penghasilan sebesar 99.200 rupiah. Jadi laba bersih sebesar 180.600 rupiah dari pengurangan laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan. Berikut ini ada informasi tambahan yang diambil dari catatan perusahaan. Yang pertama, investasi dijual seharga Rp132.000 tunai, peralatan dan tanah diperoleh secara tunai. Yang ketiga adalah tidak ada penjualan peralatan selama tahun tersebut. Yang keempat adalah saham biasa diterbitkan dengan tunai. Dan terakhir adalah yang kelima, pembayaran dividen sebesar Rp56.000 dengan mendebitkan akun laba ditahan. Selanjutnya berikut ini ilustrasi neraca perbandingan tahun 2015 dan tahun 2016. Pada bagian aktiva, kas pada tahun 2016 sebesar Rp464.100 dan pada tahun 2015 sebesar Rp395.800. Dengan itu mengalami kenaikan sebesar Rp68.300. Dan untuk piutang usaha pada tahun 2016 sebesar Rp163.200 dan pada tahun 2015 sebesar Rp145.700 dan mengalami kenaikan sebesar Rp17.500. Pada persediaan tahun 2016 sebesar Rp395.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp367.900 dan mengalami kenaikan juga sebesar Rp27.100. Pada bagian investasi pada tahun 2016 tidak ada pencatatan atau tidak ada transaksi, sedangkan di tahun 2015 sebesar Rp120.000 dan mengalami penurunan sebesar Rp120.000. Pada bagian tanah, pada tahun 2016 sebesar Rp160.000 dan pada tahun 2015 tidak ada transaksi sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp160.000. Pada bagian peralatan, di tahun 2016 sebesar Rp695.000
Rp500.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp575.500 dan dengan itu mengalami kenaikan Rp120.000. Pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp194.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp168.000 dan mengalami kenaikan sebesar Rp26.000. Jadi jumlah aktiva dari 2016 sebesar Rp1.683.800, sedangkan untuk tahun 2018 jumlah aktiva sebesar Rp1.436.900. Selanjutnya kita akan ke bagian kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, utang usaha pada tahun 2016 sebesar Rp228.700 dan pada tahun 2015 sebesar Rp210.500 dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.200. Utang biaya pada tahun 2016 sebesar Rp16.500, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp21.400, sehingga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp4.900. Pada utang dividen pada tahun 2016 sebesar Rp14.000 dan tahun 2015 sebesar Rp10.000. Dengan itu mengalami kenaikan sebesar Rp4.000. Modal saham biasa nominal $10 pada tahun 2016 sebesar Rp75.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp60.000, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp15.000. Agio saham biasa sebesar Rp265.000 pada tahun 2016 dan Rp175.000 pada tahun 2015, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp90.000. Laba ditahan pada tahun 2016 sebesar Rp1.084.600 dan pada tahun 2015 sebesar Rp960.000, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp124.600. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas dari tahun 2016 sebesar Rp1.683.800, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp1.436.000. Maaf, Rp1.436.900. Dari laporan laba rugi tersebut terlihat bahwa laba bersih setelah pajak adalah sebesar Rp180.600. Apabila kita memperhatikan kolom terakhir, pada neraca perbandingan naik atau turun itu, ini adalah aktivitas yang terjadi dari 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Diperoleh dengan cara mengurangkan kolom 2016 dengan 2015. Maka akan kita dapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pada pengelompokan aktiva. Jika angka yang dihasilkan pada kolom ini bertanda positif, artinya terjadi pengurangan kas. Misalnya pada piutang usaha ada kenaikan sebesar Rp17.500, artinya untuk piutang usaha perusahaan mengeluarkan kas sebesar Rp17.500. Sebaliknya, jika angka pada kolom ini bertanda negatif, artinya terjadi penerimaan kas. Misalnya pada investasi ada
penurunan sebesar Rp120.000, artinya terjadi relasi kas masuk sebesar 390 sebagai hasil dari penarikan investasi pada kelompok utang dan ekuitas atau FASIPA. Jika angka yang dihasilkan pada kolom ini bersifat positif, artinya telah terjadi relasi kas masuk. Dengan demikian sebaliknya, jika kolom ini bertanda negatif, maka telah terjadi relasi kas keluar. Setelah kita melewati rangkaian langkah-langkah tersebut, masuklah kita ke bagian intinya, yaitu laporan arus kas. Berikut ini ilustrasi laporan arus kas pada tahun 2016. Pada bagian arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih sebesar Rp180.600 ditambah beban penyusutan sebesar Rp26.000, kenaikan utang usaha sebesar Rp18.200, dikurangi kenaikan piutang usaha sebesar Rp17.500, kenaikan persediaan sebesar Rp27.100, penurunan utang beban usaha sebesar Rp4.900, dan terakhir adalah keuntungan penjualan investasi sebesar Rp12.000. Dari pengurangan laba bersih dan total semua yang ditambah atau dikurangi sebesar 17.300, sehingga jumlah arus kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp163.300. Selanjutnya ke bagian arus kas dari aktivitas investasi, yaitu kas dari penjualan aktiva tetap, tidak ada transaksi, dikurangi kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap sebesar Rp280.000. Jadi jumlah arus kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp280.000. Ke bagian selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kas diterima dari penjualan saham sebesar Rp105.000 dan kas diterima dari utang jangka panjang sebesar Rp0 atau tidak ada transaksi. Kas diterima dari penjualan investasi sebesar Rp132.000 dan dikurangi dengan kas dibayar untuk dividen sebesar Rp52.000, kas dibayar untuk bunga sebesar Rp0, kas dibayar untuk utang jangka panjang sebesar Rp0. Jadi jumlah arus kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp185.000. Kenaikan atau penurunan kas sebesar Rp68.300 dari pengurangan dan penjumlahan jumlah arus kas untuk aktivitas operasi, jumlah arus dikurang jumlah arus kas untuk aktivitas investasi dan ditambahkan dengan jumlah arus kas untuk aktivitas pendanaan. Jadi hasilnya Rp68.300. Selanjutnya kas pada awal periode sebesar Rp365.800 itu pada tahun 2015, dan kas pada akhir periode sebesar Rp464.100 itu ada di tahun 2016. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyebutan penjelasan saya tadi. Semoga PowerPoint dan video pembelajaran ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.